pengalaman indah itu terjadi 2 tahun yang lalu, di mana saat itu suamiku membawa Seno, putra kandungnya, ke rumah. Sebelumnya, perkenalkan namaku Rohana. Aku seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang mempunyai 2 putra. Rohim, 10 tahun, 8 tahun. Di usia kepala 4, aku masih aktif bekerja di kantor perpajakan. Sementara suamiku, Robi, berusia 55 tahun, juga bekerja sebagai wakil direktur di salah satu perusahaan garmen di kotaku. Aku menikah dengan Mas Robi ketika dia sudah menjadi duda dengan 1 anak bernama Seno yang usianya 25 tahun. Semula, Seno tinggal bersama ibunya di kota yang sama denganku. Namun, karena ada masalah dengan keluarga, bahkan sampai berurusan dengan hukum, maka suamiku membawanya untuk tinggal bersama kami. Terhitung, sudah 3 bulan Seno tinggal di rumahku. Seno pada dasarnya pemuda yang baik dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Ia juga cepat sekali akrab dengan kedua putraku, yang notabene adik tirinya. Ia bisa mengambil peran sebagai kakak bagi mereka dan kehadirannya membawa suasana baru bagi keluarga kecilku. Aku juga bisa lebih tenang bekerja di kantor, karena ada yang menjaga rumah ketika aku dan suamiku bekerja. Seno ini seperti replika suamiku sewaktu muda. Bahkan, kalau boleh jujur, ia lebih ganteng. Karena ada perpaduan dengan wajah ibunya yang juga cantik menurutku. Sejauh ini, penilaianku terhadapnya selalu baik. Sampai suatu ketika, ada satu insiden yang akhirnya merubah penilaianku terhadapnya. Saat itu siang hari, aku pulang lebih awal karena merasa kurang fit. Pada jam 1 siang, biasanya Mbak Yum, pembantu di rumahku sudah pulang. Karena memang kerjanya setengah hari. Tapi berbeda pada hari itu. Tampak sendalnya masih ada di teras, dan pintu depan tak terkunci. Awalnya, kuabaikan saja dan langsung masuk, karena kepalaku juga pusing saat itu. Niatku ingin segera istirahat di kamar. Tapi mendadak, langkahku terhenti tatkala mendengar suara aneh dari arah dapur. Tadinya, aku tak begitu peduli, tapi semakin lama suara itu justru semakin menjadi. Merasa penasaran, aku lantas melangkah ke dapur. Namun, apa yang kudapati justru benar-benar membuatku tercengang. Tepat di tepi meja kompor, Mbak Yum tengah menjamkan mata sambil memanggil nama Seno. Bahkan seluruh kabinet, serta segitiganya sudah tanggal begitu saja. Sementara Seno dengan semangatnya mendayung sampan menuju pelabuhan yang Mbak Yum jaga. Saking kagetnya, aku sampai terpaku karena tak percaya. Bagaimana mungkin Mbak Yum, yang bahkan lebih tua dariku, bisa menyelesaikan masalahnya dengan putra tiriku itu? Dan yang paling membuatku heran, mereka sempat berbincang-bincang dengan bahasa yang cukup menantuang. Mbak Yum, Mas Seno, weh sering nyokoyong ini. Seno, belum, Mbok ya, baru sama Mbok ini. Mbak Yum, alah ngapusi, pujar Mbok Yum sambil mencubitnya. Saat itu seharusnya aku menegur mereka. Tapi kenyataannya, aku justru kagum dengan ketangkasan putra tiriku itu. Tak ingin mereka mendengar, aku buru-buru menuju kamarku, meski masih ada rasa penasaran. Aku mencoba melupakan apa yang tadi kulihat, meskipun bayang-bayang itu semakin menjadi-jadi. Singkatnya, beberapa malam, sejak fenomena itu, aku malah jadi susah tidur. Masih tak menyangka, Mbok Yum dan Seno bisa demikian di rumahku. Begitu depresinya Kak Seno, sampai Mbok Yum yang menjadi pilihannya, pikirku. Hingga keesokan harinya, kebetulan Mas Robi, suamiku, mengajak anak-anak termasuk Seno jalan-jalan ke taman kota menjelang siang. Aku beralasan ada tugas kantor, sehingga aku tak ikut dengan mereka. Pada kesempatan itu, aku menanyakan kejadian yang sebenarnya pada Mbak Yum.
Nada bicaraku sampai gemetar saat mulai bicara dengannya. Awalnya, Mbak Yum pura-pura tak mengerti. Tapi, setelah dicecar dengan beberapa pertanyaan, akhirnya ia mengakui. Ia bahkan menangis dan meminta maaf karena khawatir aku akan memberhentikannya. Lah, uang Mas Seno dulu toh nyonya. Saya kan hanya bantu-bantu saja. Dari cerita Mbok Yum, ada perasaan miris bercampur kaget. Karena ternyata Seno yang masih muda cenderung memilih yang lebih tua. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Seno rupanya juga memendam rasa itu padaku. Aku syok, tapi anehnya, timbul juga niat baik dalam hati yang ingin juga seperti Mbok Yum. Entahlah, kenapa aku bisa begitu. Sepulangnya Mbok Yum dari rumahku, aku kembali melamunkan ucapannya tadi. Aku lantas mematut diri di depan cermin dan mulai membandingkan diriku dengan pembantuku itu. Tampilanku memang jauh berbeda dengan Mbok Yum. Selain postur yang lebih baik, aku jauh lebih cantik. Apalagi orang tuaku juga masih dari etnis Tionghoa, membuat kulitku putih dan berseri. Entah kenapa aku jadi berpikir, mungkin tak ada salahnya jika aku mengarungi hal baru. Tapi, mikirin apa aku ini? Seno kan putraku. Mana mungkin aku? Batinku sambil menggeleng menepis niat itu. Berhari-hari aku mencoba melupakannya, namun nyatanya sia-sia. Bahkan entah kenapa aku jadi salah tingkah saat berpapasan dengan Seno. Ada beragam perasaan yang aku sendiri bingung menjelaskannya. Rasa malu, gugup, dan juga penasaran ada dalam benakku. Dan hal itu semakin diperparah ketika ada satu peristiwa yang membuat jantungku dok-dik-dok sekaligus malu. Yaitu ketika pagi, saat semua masih belum terjaga. Ku baru saja selesai mandi, buru-buru berlari ke kamarku karena ada pertemuan di kantorku. Namun sayangnya, ketika hendak sampai di depan kamarku, aku justru terpeleset hampir jatuh. Entah secara kebetulan atau apa, Seno yang baru keluar dari kamarnya refleks menangkapku. Alhasil, kami saling menatap canggung. Namun yang membuatku malu, handukku ikut jatuh. Dan otomatis, Seno pun terpaku. Seno, "Mama," ujarnya sambil memperhatikan fenomena alam semesta tersebut. Dengan segera aku berlari lalu masuk ke kamarku. Tapi tiba-tiba Seno justru menarik tanganku. Ia hanya tersenyum, lalu membiarkan aku berlalu. Sejak pagi itu, pikiranku makin kalut. Selama di kantor, aku terus memikirkan hal itu. Bahkan, ketika malam hari kami, sekeluarga makan malam bersama, kudapati Seno beberapa kali menoleh ke arahku. Ia tersenyum, namun anehnya aku justru salah tingkah dan tersipu. Sebelumnya, ia tak pernah seberani itu. Beruntung suami dan anak-anak sedang sibuk dengan makanan mereka, sehingga tak ada yang menyadari kejanggalan itu. Hingga hal yang aku khawatirkan itu akhirnya terjadi juga. Jumat pagi, mendadak suamiku ditugaskan keluar kota selama seminggu. Dan Sabtu paginya, 2 anakku juga pergi acara persami yang diadakan oleh sekolah. Malam harinya, setelah sarapan, aku sengaja mengurung diri di kamar, berharap tak terjadi hal-hal yang tak kuinginkan. Apalagi saat itu, hanya aku dan Seno di rumah. Aku bersantai di kamar, sambil mengerjakan laporan kantor di laptopku. Sampai tak lama kemudian, dering ponsel menghentikan pekerjaanku. Nampak di layar ponselku, ada nomor tak dikenal, mengirim pesan WhatsApp padaku. "Mah, lagi apa?" Aku terpaku pada foto profilnya. Rupanya, Seno, putra tiriku. "Kalau ada perlu, ngomong saja, kita kan serumah." Begitu balasanku. Bukannya membalas, Seno justru mengirim semua file yang membuatku berdesir saat itu. Sebuah jepretan perahu hormatnya. Yang cukup membuat jantungku berdebar kencang. Otomatis, niat mulia yang selama ini kuredam timbul saat itu. Rasanya ingin aku menegurnya, tapi aku khawatir jika ia semakin berani nantinya. Akhirnya, aku diamkan pesan itu. Sengaja tak membalas,
dan memilih istirahat malam itu. Namun rupanya hingga dini hari, aku tetap tak bisa memejamkan mata. Pikiranku kembali kalut. Apalagi sejak Seno mengirimkan pesan gambar itu, aku jadi membayangkan. Bagaimana jika perahu Seno melaju pada pelabuhanku? Apalagi akhir-akhir ini, aku memang jarang mendapat siraman rohani dari Mas Robi. Beberapa hari yang lalu, Mas Robi juga memberitahu jika minggu depan Seno akan kuliah di luar negeri. Kemungkinan kami tak akan bertemu kembali. Perang batinku mulai tak rasional, bahkan terjadi banjir bandang di pelabuhanku mengingat Mbak Yum dan Seno waktu lalu. Hingga ingatan itu memaksa langkah kakiku berjalan untuk menemui Seno saat itu. Aku melangkah dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu diam cukup lama. Sebelum akhirnya masuk, tampak Seno terlelap, sementara aku yang dilanda badai mulia terus melangkah, lalu duduk di sampingnya. Pikiranku sudah susah kujelaskan, apalagi netraku tertuju pada perahu di balik kabinetnya, yang juga terlelap bersama pemiliknya. Entah dari mana datangnya tekad itu, tanpa sadar, kuambil perahu itu dan memberi perhatian lainnya. Sontak Seno kaget. Ia terjaga, tak percaya. Namun anehnya, ia mendadak tersenyum setelah tahu jika aku yang hadir saat itu. Sejak kapan Mama di sini? Aku tak menjawab. Lebih terfokus pada bantuan bencana alam tersebut. Namun siapa yang mengira? Sedetik kemudian, Seno justru beranjak dan menyambut niat mulia dan ceria tersebut. Aku yang semula kerja bakti, justru beralih menjadi bakti kerja. Seno mengambil 2 anugerah di antara benua-benuaku. Lalu perhatian ia haturkan saat itu. Aku benar-benar tak percaya, tapi ada perasaan gembira ria. Akhirnya harapan mulia itu tak hanya menjadi angan. Hingga pada saat Seno berjalan ke arah rerumputan itu, lantunan syahdu Melayuku kumandangkan di sana. Rupanya, selain tekun, Seno juga set-set orangnya. Pantas saja Mbak Yum, pembantuku, semakin rajin kerja di rumahku. Beberapa langkah serta solusi disarankan untuk menyelesaikan permasalahanku. Hingga pada saat Seno meletakkan perahu pada pelabuhan yang kujaga, ceramah rohani serta pidato presiden pun bergema di lapangan negara. Sungguh, aku tak mengerti dengan pikiranku. Ada rasa sesal, tapi juga ada bahagia. Tapi jika aku pikir-pikir, bukankah aku hanya sekadar membantu? Dan bukankah sebagai manusia, kita harus saling membantu? Lagi pula minggu depan, Seno juga sudah tak di rumahku. Setelah melanjutkan perahu dengan volume sedang, akhirnya baik aku maupun Seno pun tiba di tujuan utama. Dan saat itulah, aku lega. Lantaran apa yang menjadi bebanku bisa terselesaikan saat itu. Singkatnya, aku terdiam dan bingung cukup lama. Aku yang semula pede, mendadak gugup dan malu, apalagi masalah itu berasal dariku. Maafin Mama, Seno. Seharusnya Mama. Ujarku terhenti ketika Seno menimpali. Seno ngerti kok, Ma. Seno juga yang salah-salah. Kenapa, Sen? Tanyaku. Walaupun sebenarnya aku tahu. Salah sudah mengagumi Mama sejak dulu. Mama sudah tahu kok, tapi gak mungkin kan, Sen? Ujarku sambil tertawa. Iya, Ma. Lagi pula sudah ada Papa dan anak-anak juga, sahutnya menunduk. Tapi Mama yakin kok, suatu saat nanti kamu pasti dapat yang lebih baik dari Mama. Seno hanya mengangguk, sementara aku dengan berat hati pergi meninggalkannya. Aku melangkah menuju kamar dengan membawa rasa sesal, sekaligus perasaan yang sulit untuk kuartikan. Singkatnya, hari perpisahan itu pun akhirnya datang juga. Pagi itu, rencananya Seno berangkat ke bandara dengan diantar Mas Robi. Dia sudah berkemas dan bersiap untuk pergi. 2 putraku segera memeluk abangnya itu saat berpamitan. Selanjutnya, ia berpamitan padaku, yang juga berdiri di teras depan. Tentu saja perasaanku campur aduk
Antara sedih, bersalah, tapi juga takut. Bukan takut suamiku akan mengetahuinya, tapi takut aku tak akan pernah lagi bertemu dengan putra tiriku itu. Dia memelukku untuk terakhir kalinya. Sementara suamiku yang sudah menunggu di mobil hanya tersenyum melihat perpisahan kami yang haru. Tanpa sadar, aku menitikan air mata, mengingat semua yang tak akan mungkin terulang. Dan mungkin hanya akan menjadi kenangan. Singkatnya, sudah 2 bulan setelah kepergian Seno, hidup kami menjadi normal seperti biasanya. Namun yang berbeda, aku sering merasa mual dan pusing tanpa sebab. Semua aku abaikan, tapi setelah 3 hari tak kunjung membaik. Akhirnya aku memeriksakan diriku. Entah kenapa, aku merasa ini akibat masalah di masa lalu. Apalagi Mas Robi memang jarang sekali menunaikan kewajiban tersebut. Dan benar saja, setelah pemeriksaan tersebut, aku dinyatakan hamil. Kendati demikian, aku tak begitu khawatir karena yakin nanti wajahnya akan mirip suamiku. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun yang lalu. Tentu saja, kisah ini tak patut dicontoh dan ditiru. Di sini aku hanya berbagi pengalaman, ambil positifnya, buang jauh negatifnya. Dan semoga dengan kisah ini membuat kita lebih teguh imannya. Amin ya Robbal Alamin.